Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Melkianus Nguru dari PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Minggu 23 Maret 2025, ditulis oleh Pendeta Emeritus Meita Sartika dari GKI Delima dengan judul Hasilkanlah Buah-Buah Pertobatan, yang dilandaskan pada Injil Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9, dan yang menjadi pusat renungan kita adalah Lukas 13 ayat 9. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terangi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami mampu mengerti dan melakukan kehendak firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Lukas 13 ayat 9. Dengarkanlah firman Tuhan. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Sahabat, banyak orang merasakan berbagai penyesalan dalam hidupnya. Bisa karena mengambil keputusan yang tidak bijaksana, menjalin relasi yang salah, atau melewatkan peluang besar dalam karir. Sayangnya, penyesalan tidak dapat mengubah masa lalu. Ketika mendengar kabar tentang nasib orang-orang Galilea yang terbunuh oleh Pilatus, Yesus merespon dengan memberi peringatan keras tentang pertobatan. Yesus menyatakan bahwa nasib orang-orang Galilea dan 18 orang yang mati tertimpa reruntuhan menara di Siloam tidak menunjukkan siapa yang lebih berdosa daripada yang lain. Ia menjelaskan bahwa akibat dosa adalah kebinasaan. Seperti pohon ara yang tidak akan ditebang bila akhirnya menghasilkan buah-buah bagi tuannya. Begitu pula orang-orang seharusnya segera bertobat bila tidak ingin berakhir dalam kebinasaan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya masuk ke dalam kebinasaan. Karena itu, Ia memberikan kesempatan bagi kita untuk segera bertobat dari dosa. Janganlah melewatkan kesempatan yang telah diberikannya. Waktu tidak akan bisa diulang. Penyesalan selalu datang belakangan. Ini adalah pilihan. Akankah kita memilih kehidupan atau kebinasaan? Jelas sekali. Orang yang memilih hidup haruslah bertobat. Sahabat, pertobatan seseorang akan terlihat dari kehidupannya yang menghasilkan buah bagi Allah. Buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri harus tampak sebagai buah-buah pertobatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, karuniakan kami kemampuan untuk menerjemahkan buah-buah roh sebagai buah pertobatan dalam hidup kami, supaya nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati kita.